Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pada kajian voice note dakwah Ramdhani. Semoga Allah SWT memberikan kita keberkahan, semoga Allah SWT memudahkan kita dalam memahami ilmu agama, dan ilmu agama yang kita pelajari bisa kita amalkan sebagai upaya kita untuk mendapatkan rahmat, ridha serta pahala dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, ada seorang laki-laki mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berwudu. Dia berkata, "Ausini ya Rasulullah, ya Rasulullah berikan aku wasiat." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepadanya dengan 4 wasiat. Yang pertama, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "La tusyrik billahi syai'a wa in quti'ta wa huriqta bin nar." Janganlah kamu berbuat syirik kepada Allah sekecil apapun, walaupun kamu harus dipotong-potong jasadmu atau kamu harus mati dengan dibakar. Itu wasiat yang pertama. Kemudian wasiat yang kedua Rasulullah SAW mengatakan, wa ati' walidayka wa in amaraka an tatakhalla min ahlika wa dunyaka. Patuhilah kedua orang tuamu, taatilah kedua orang tuamu walaupun mereka berdua menyuruhmu untuk meninggalkan atau menceraikan istrimu dan kamu harus keluar dari duniamu. Kemudian wasiat yang ketiga, Rasulullah SAW mengatakan, wala tashrabannal khamra fa innaha miftahu kulli syarrin. Janganlah kamu minum khamar atau minuman keras, karena sesungguhnya khamar itu adalah awal dari segala macam keburukan. Yang keempat, wala tatrukanna salatan muta'ammidan. Janganlah kamu pernah meninggalkan solat dengan sengaja. Kaum muslimin rahimakumullah, 4 wasiat ini hendaknya menjadi perhatian bagi kita, apalagi wasiat yang pertama yaitu tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Kesyirikan adalah dosa yang tidak diampuni jika seseorang meninggal dunia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kesyirikan yang tidak diawali dengan atau tidak diakhiri dengan taubat kepada Allah, maka menyebabkan seorang keluar dari agama Islam. Dan apabila dia meninggal dunia dalam keadaan tidak bertobat dari dosa syiriknya, maka dia haram masuk ke dalam surga, ya, kekal di neraka. Maka sebenarnya yang paling penting dalam hidup kita ini adalah meninggal dunia tidak membawa dosa syirik, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW, ya bani Adam, ini hadits qudsi, ya bani Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la taituka bi qurabiha maghfirah. Wahai manusia, kalau kamu mati dengan membawa dosa seberat bumi tapi dosamu tidak ada syiriknya, maka aku akan mendatangkan ampunan kepadamu seberat bumi pula. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa dosa syirik tidak diampuni oleh Allah Ta'ala, sedangkan dosa yang lain itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala nanti di hari kiamat. Apakah diampuni langsung dengan masuk surga atau harus masuk neraka dulu, tapi setelah itu dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala setelah dosa-dosanya diampuni dengan cara diadab terlebih dahulu. Kemudian wasiat yang kedua adalah mematuhi kedua orang tua. Sebagaimana kita tahu bahwa taat kepada kedua orang tua adalah sesuatu hal yang sangat perlu diperhatikan oleh setiap anak. Sampai-sampai Nabi SAW tadi mengatakan, kalaupun orang tua memerintahkanmu untuk menceraikan istrimu dan kamu keluar dari dunia ini, harus kamu lakukan itu. Ini menjadi dalil bahwasanya taat kita, patuh kita kepada kedua orang tua kita itu harus diutamakan dari taat kita kepada orang-orang lain. Dan ini juga menjadi dalil bagi kita bahwa orang tua harus kita tunjukkan bakti kita kepada mereka, kita harus sayangi mereka, hormati mereka, patuhi mereka, karena itu adalah bahagian bentuk dari ibadah yang sangat besar. Sebaliknya, durhaka kepada kedua orang tua adalah bentuk maksiat dan dosa yang sangat besar. Kemudian wasiat yang ketiga yaitu jangan minum khamar. Seperti yang kita ketahui bahwa khamar itu terlarang dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Yang terakhir adalah jangan pernah meninggalkan sholat dengan sengaja. Karena siapapun yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka ancamannya adalah dia telah kufur atau keluar dari agama Islam. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat dan semoga Allah SWT memberikan kita kemudahan dalam mempelajari ilmu agama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.